Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah mari kita mengikuti akhlak Rasulullah untuk kepentingan kita sendiri, juga untuk kepentingan sekolah. Yang saya maksud di sini adalah akhlak Rasulullah itu menakjubkan. Orang dengan akhlaknya yang asalnya orang itu benci menjadi cinta. Ini luar biasa. Itu sama dengan kalau kita di sekolah ini, guru-guru ini, kepala sekolah kuwape berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, orang benci jadi cinta. Nabi itu begitu juga, dibenci, akhirnya perlakuan Nabi itu terhadap orang membenci tadi tidak seperti kita. Nah ini yang abot. Tapi kalau bisa kita terapkan ini luar biasa. Oke, kita sampaikan firman Allah dalam Quran surat 3 ayat 31. Qul, ini perintah, katakanlah hai Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Karena perintah kepada satu orang. Kalau dua orang kula, kalau banyak orang kulu. Kulu berarti satu orang, ini yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi Muhammad disuruh memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Berarti aku siapa ya? Ya Rasulullah. Karena yang kamu tadi kan Rasulullah. Nanti Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ini tadi. Ya, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Berarti aku siapa sini? Ya Rasulullah. Ya. Lah diikuti apanya? Rasulullah itu dua pribadinya, sebagai seorang laki-laki, juga sebagai nabi. Yang diikuti bukan sebagai laki-lakinya, tapi sebagai nabinya. Ya. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah dengan al-Islamnya itu, apa yang didapat? Disebutkan di sini yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah yuhbib ini sebenarnya yuhbibu. Yang wa yaghfir tadi sebenarnya wa yaghfiru. Kok ditulis pakai mati? Ya, dalam bahasa Arab kan jazm. Yuhbib itu menerangkan kalau di depan tadi itu ada in, ya. Kemudian diikuti oleh fi'il kata kerja. Diikuti oleh kata kerja, maka kata kerja yang pertama tadi sebagai syarat, kata kerja kedua sebagai jawab. Maka artinya niscaya. Tidak ada artinya niscaya, tapi pengertiannya begitu. Jadi gini, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum, dan niscaya akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ini pengumuman yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah untuk menerangkan, untuk mengumumkan bahwa kalau mengikuti Rasulullah maka akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Maka di Muhammadiyah itu kan selalu ittiba Rasul, selalu mengikuti Rasul. Ya apa saja, dengan lihat beda. Kadang-kadang beda dengan yang umum. Nah, karena umum itu tidak menggunakan standar beragama. Standar beragama kadang dicampur antara agama dan budaya. Dia nggak ngerti juga itu budaya atau agama, nggak ngerti. Nah, kalau di Muhammadiyah sudah diseleksi. Hadis kudu sing sahih. Sahih itu ya apa sih? Kalau saya misalnya sebagai nabi saya ngomong A, terus didengar oleh Pak Dayat, disampaikan ke sana sampai terakhir pancet A, berarti sahih. Berarti yang meriwayatkan ini tadi jujur. Tapi nek apa nih saya ngomong A kemudian sampai akhir jadi Z, wis pasti ada yang dusta, dia yang meriwayatkan ini. Maka hadis itu derajatnya tidak sahih, itu boleh jadi lemah.
Nah itu tidak dipakai oleh Muhammadiyah sebagai dasar hukum. Ya seperti itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi ini syarat kalau kita kepingin diampuni dan dicintai oleh Allah, disuruh mengikuti Rasulullah dalam hal beragama. Makanya kalau misalnya di Muhammadiyah itu niat kan nggak pernah dilafalkan, karena Nabi tidak pernah melafalkan. Nanti buktinya Nabi gak pernah melafalkan. Ya cari aja kalau ada, tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Yang ada itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Lah orang memberikan sebuah tafsir, niat itu kudu dilafalno. Sholli fardhul maghribi salah sarokati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala misalnya. Itu lafal niat bukan niat. Nah kalau kita mengikuti Rasul, Rasul nggak pernah melafatkan, ya kita nggak usah melafatkan. Kalau liane ngejel ya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu beda pendapat ya biasa. Ya, nah itu namanya mengikuti Rasulullah dalam hal agama. Contohnya begitu. Kemudian mari kita lihat bentuk-bentuk akhlak. Jadi bentuk akhlak itu macam-macam. Ada yang bentuk perintah, ada yang berbentuk kisah, ada yang berbentuk budaya, ada yang bentuk nyata akhlak terpuji. Nah, coba kita lihat yang bentuk perintah, misalnya begini. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dijelaskan oleh Allah alasannya apa? Hamalathu ummuhu, sebab ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Kira-kira sak wulan rong wulan semulai lemah, 3 wulan sampai 9 wulan 10 dino lemah. Ya. Lalu melahirkan toh nyawa, kadang mati ibuke, kadang anaknya mati, kadang selamat dua-duanya. Aslinya berat. Bareng maring lahirno nyusoni. Ini disebutkan juga. Wa fisaluhu fi amaini, lalu menyusuinya selama 2 tahun. Ternyata penyusuan 2 tahun itu sempurna. Menurut penyelidikan ahli kesehatan. Luar biasa. Berarti Islam ini juga bicara masalah kebidanan. Mari nglairno nyusoni. Nek bengi wong tuane gak seturu, nangis sae. Pipis titik nangis, pipis titik nangis ya. Maka disebutkan di sini anis kurli, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku wali walidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah ini alasan secara pemikiran bahwa kita berbuat baik kepada orang tua itu karena itu tadi. Ya, bahkan kita melihat dalam kenyataan, nek wong itu apik wong tua nih, sembarangnya gampang. Ya, sembarangnya sukses. Tapi kalau berani sama orang tua, kadang-kadang digawakno barang orang tua itu ada, mesti gak enak uripe. Pasti, jangan ditanya. Ya. Jadi ini karena pengorbanan orang tua begitu besar. Semari nglairno, nyusoni, ngeramut 2 tahun. Tapi nek gak sampai 2 tahun disoni boleh apa enggak? Boleh, asal dapat persetujuan dari kedua belah pihak, suami istri. Karena satu dan lain wis gak 2 tahun ya mini. Itu boleh. Lah penyusuan itu sendiri kadang-kadang orang juga nggak ngerti. Penyusuan itu biasanya awal susu ASI yang keluar dari ibu itu warnanya kuning. Itu sebenarnya kolostrum. Kolostrum itu adalah menjadikan bayi itu kebal terhadap penyakit. Lah orang kadang dibuang itu.
Dia lebih suka menyusui dengan ASS, air susu sapi. Yang bagus itu air susu ibu. Nah gini, biar aku tidak dosen yang nerang ini. Murid saya itu bidan-bidan, murid mahasiswa saya. Ya ini pelajarannya gini-gini ini termasuk. Bagaimana hukum pencangkokan, bagaimana transfusi darah, bagaimana AB. Saya bisa jawab semua. Karena materinya itu gitu loh. Nah ini sebenarnya salah satu materinya kebidanan itu tadi. Jadi Quran bicara masalah kebidanan. Nah, tapi yang kita ambil di sini adalah akhlaknya. Ilayal masir dan kepadakulah tempat kembali. Jadi disuruh berbuat baik. Wa in jahadaka ala antusyrika bi, dan jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, malaisa laka bi, yang menyekutukan itu tidak ada ilmu untukmu, fala tuti'uma, maka jangan dituruti, jangan ditaati. Ya, karena ada orang tua kan belum tentu iman semua, bisa kafir ya. Wasohibuhuma, dan pergaulilah keduanya di dunia ini ma'rufah dengan baik. Ini angel. Satu sisi disuruh berbuat baik, satu sisi perintah orang tua itu menyalahi agama. Kalau kita sudah dihadapkan seperti itu, bagaimana kita? Ini perlu kebijaksanaan. Lah ada contoh kisah nyata. Jadi orang yang baik, keturunannya belum tentu baik. Orang kan mengatakan keturunannya baik, mesti baik, belum tentu. Nabi Ibrahim kan pilihan Allah ya. Bapaknya tahu, kafir. Nabi Nuh, seorang nabi ya, anaknya kafir. Tahu nggak itu? Itu menunjukkan belum tentu. Nek wong apik mesti turunane apik, belum tentu. Wong elek dadine apik, turunane elek belum tentu juga. Nah Ibrahim itu delok turunane wong kafir, elek aja. Tadi kan nabi kan. Nah kan begitu ya. Nah, itu kalau sudah mendapatkan seperti itu, maka kita pakai yang diterapkan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung. Patung haram untuk dijual belikan. Apa pemane kayak patung. Terowulan kan akeh. Didol ka oleh pemane kayak patung. Didol ka oleh. Nah, supaya bisa memenuhi keduanya ini tidak melanggar, maka patung itu diterima oleh Ibrahim, tapi tidak ditawarkan, tidak dijual. Patung tidak dijual. Itu diplomasinya. Jadi dia sudah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dia juga sudah mengikuti apa yang dilarang oleh Allah, tidak dilaksanakan. Itu sulit. Kalau kita nggak mengerti, akhirnya bingung. Nah seperti ini yang dilakukan oleh Ibrahim. Watabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang bertobat kepadaku. Suma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku marji'ukum tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum, lalu aku kabarkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini contoh akhlak dalam bentuk perintah. Nah sekarang ada akhlak dalam bentuk kisah. Jadi dalam bentuk kisah ini ada kisah yang buruk, ada kisah yang baik. Kalau yang buruk agar kita tidak meniru, kalau kisah yang baik agar kita jadikan teladan. Contoh. Kisah contoh akhlak budaya. Kisah akhlak orang Arab sebelum Islam datang, mereka itu memiliki budaya apa? Malu kalau punya anak perempuan. Ya. Karena itu lalu mereka membunuh anak perempuannya itu
dengan mengubur hidup-hidup. Ini sebelum Islam datang. Suwelek akhlaknya. Janda-janda pada saat itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Sebab apa? Sebab mereka telah diwarisi oleh anak-anaknya. Jadi nek jandane bapak itu gak terus bebas dolek bojo maneh ndak. Dipek anaknya. Jadi tidak punya kebebasan. Itu zaman dulu. Setelah Islam datang berubah semua ya. Nah sekarang kita lihat Islam datang lalu memuliakan wanita-wanita di dunia menjadi terhormat. Pakaiannya terhormat, hak-hak kemerdekaan diberikan kepada wanita. Mereka punya budaya minum khamar, begitu Islam datang budaya minum khamar itu dilarang. Jadi dengan datangnya Islam itu memuliakan wanita. Dulu kan sampai ini kapan ini muteri Ka'bah itu, jadi sebelum Islam datang sudah ada budaya itu. Nek tawaf itu mudo, biasa. Seperti kalau kita ke Bali itu kan begitu, orang-orang bule-bule itu kan mudo-mudo. Ya biasa bagi mereka. Nah itu sekarang Islam datang dihormati, hak-haknya dipenuhi, pakaian-pakaiannya juga terhormat dan lain sebagainya. Itu contoh akhlak. Nah sekarang kita lihat akhlak terpuji yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pernah terjadi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, di tengah jalan dia diidoni, diludahi oleh seseorang, tapi Nabi diam saja. Kenapa kok diam? Karena yang dihina itu pribadinya, bukan Islamnya. Keesokan harinya diulangi lagi, beliau diludahi lagi. Lagi-lagi Rasulullah diam. Pada hari ketiga, orang yang meludahi tadi tidak kelihatan dan ternyata orangnya sakit. Ya. Kalau kita kira-kira sing maringi dunia awak dhewe, loro nih, bongkol wis ya. Kebeleki pisan misal. Kurang ajar. Mesti gitu paling enggak ya. Ngamuk mesti kita itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah mengetahui orang tersebut sakit? Justru Nabi datang menjenguk orang tersebut. Atas perbuatan tersebut akhirnya orang itu masuk Islam. Loh ini maksud saya bisa diejawantahkan ke dalam sekolah. Ya apa orang itu bisa tertarik dengan akhlak kita. Kemarin saya juga memberikan satu pencerahan kepada perawat-perawat di rumah sakit ya. Perawat di rumah sakit itu kadang-kadang pasien itu kayak jajan, kayak panganan. Tujuannya apa? Ya coba diperlakukan baik itu pasiennya. Tapi ternyata ya ketus, nyelatu barang-barang itu. Nah ini akhirnya kan tidak tertarik orang. Dengan dicelatu itu akhirnya dia cerita kepada orang lain. Oh, kurang ajar mas, apa perawatnya begini. Nah orang yang tidak mendengar akhirnya terpengaruh, akhirnya jangan periksa rono gak situ. Nah, itu pengaruh. Nah akhlak ini penting. Bisa kita ejawantahkan ke dalam sekolah kita. Pernah Rasulullah itu menawan musuh namanya Sumamah bin Usal. Ya. Sumamah bin Usal itu orang yang paling benci kepada Rasulullah. Bencinya Rasulullah itu, bencinya Sumamah ini kepada Rasulullah mulai ujung rambut sampai ujung kaki benci. Akhirnya pada suatu hari Sumamah ini tertangkap oleh kaum muslimin lalu diikat di sebuah tiang masjid. Lalu diinterogasi di BAP, berita acara pemeriksaan. Tapi tidak mau jawab. Wah kalau zaman sekarang nggak mau jawab itu, pakai metode bagaimana supaya bisa menjawab? Nggak perlu disetrum, nggak perlu juga di ikan sepat ini naik, sepatu, berarti disaduk gitu. Nggak perlu kuku ini digencret sampai sikile meja, aja mencotot itu kuku ini dibatak, disiksa supaya mau ngomong. Lah ini tidak mau ngomong Sumamah ini dijarno mbek Nabi. Wis meneh diperiksa maneh. Ada diperiksa maneh, pancet gak gelem ngomong. Pancet GTM.
Gerakan tutup mulut. Jokowi dekai. Ya Nabi tidak apa-apa. Ini loh, yang orang lain tidak bisa meniru gitu begitu. Nah, anehnya ketika Nabi itu makan daging, Sumamah diberi daging. Ketika Nabi minum susu, Sumamah diberi susu. Ini bingung Sumamah ini. Ini Muhammad orang yang begitu saya benci, kenapa dia baik dengan saya? Seperti ini. Dilihat para sahabatnya itu pengaruhnya, bagaimana Nabi terhadap para sahabat. Ketika masuk masjid, ternyata yang didulukan kaki kanannya. Unjul dungo, Allahumma flahli abwaaba rahmatik. Metune sikil kiwa, Allahumma ini as'aluka min fadli. Dungo bisa. Lo itu semua para sahabat itu nek mlebu masjid sikil tengen, nek metu sikil kiwa. Begitu tawaduknya, begitu patuhnya kepada Rasulullah. Ini mulai bimbang. Semua mana dibimbang. Lalu dilihat ketika ke WC. Gak sikil tengen sing mlebu dhisik sikile kiwa. Lah keluarnya kaki kanan. Jadi kebalikannya dengan di masjid tadi itu. Lah dia punya kesimpulan kalau begitu Rasul itu orang luar biasa, pengaruhnya luar biasa disegani oleh para sahabatnya. Nah dengan melihat kenyataan seperti itu, maka Sumamah tadi sudah tidak punya alasan lagi untuk benci kepada Rasulullah. Sehingga dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia orang kafir yang pertama masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini akhlak Rasulullah. Masih banyak sebenarnya sih. Ya. Itu akhlak-akhlak yang perlu kita teladani. Tadi karena ayat pertama saya bacakan tadi, nek kepingin dicintai Allah dan diampuni, manuto aku Rasulullah. Ini salah satunya begini. Walaupun kita tidak bisa plek itu ya, paling tidak memper lah gitu. memper ojo azazul. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat akhlak buruk zaman sekarang berupa apa? Biasanya suap. Oke. Coba apa yang terjadi dalam masyarakat ketika ada pilihan legislatif, pilihan wali kota dan gubernur, mereka para calon pimpinan tersebut kebanyakan menyuap dengan memberikan sesuatu agar rakyat memilih dirinya. Ya. Kalau memang yang harus dipilih itu sesuai dengan aturan Islam terkait dengan kriteria seorang pemimpin, saya kira itu masih mendingan. Ya. Barangkali bisa dikategorikan hadiah. Tapi kalau yang dipilih tadi kemudian tidak sesuai dengan kriteria Islam, maka itu termasuk suap. Nah, suap itu paling tidak banyak. Paling 150, paling gede 300. Kalau di Mojokerto itu kota itu memang paling gede 300. Jadi orang ingin menjadi DPR itu bondone sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Nah ada yang duit 300 juta lah sudah dimelok. Hilang. Gak doyan ngomong. Sampeyan kayak 100, alah. Desa midok dilebono satu gak dipilih. Jadi orang satu bisa mengambil 5 sampai 10 orang. Dibohongi semua. Nah, sebenarnya solusi itu gampang saja sebenarnya. DPR itu gak usah dikai fasilitas yang mewah-mewah. Seperti di negeri apa, Norwegia atau apa itu ya. Bayarannya DPR itu separuh nih bayarannya guru. Ya kak ono soal penyuap. Fasilitas mobil ndak ada. Di kono Pak len. Nah ya nek ngono jajal nek ono sing nyogok. Ndak ada. Karena dia perjuangkan, apa dia berani memperjuangkan? Karena enak. Lah nek bayarane separone guru lah opo regane nyogok-nyogok barang lho. Gak mungkin. Itu harus dirubah begitu. Baru nanti ndak ada suap menyuap. Sebenarnya itu yang perlu dicontoh itu ya. Indonesia itu luar biasa khususnya Mojokerto itu. Pak Harun itu kurang apa? Entek berapa itu? Ya hampir 1 miliar.
gak dadi. Lah aku ingin tak 8 juta pengen dadi. Ya gak masuk. Sak miliar gak dadi 8 juta. Gitu. Dalam skup nasional sama saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bisa menyuap dalam bentuk apapun demi untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya, jadi itu terkait dengan kelakuan sekarang. Kemudian kita lihat tembok Cina. Tembok Cina. Jadi Cina itu ada sebuah tembok raksasa kayak wabel, dokur. Itu dibangun untuk apa? Dibangun untuk supaya musuh tidak bisa masuk. Jadi pada zaman dulu itu Cina pernah membangun tembok raksasa dalam rangka agar musuh-musuhnya tidak bisa masuk negaranya. Maka tatkala musuh-musuh mereka datang menyerbu Cina, didapatilah tembok besar menghadang mereka. Lalu musuh-musuh Cina itu memakai taktik menyuap. Menyuap apa? Penjaga pintu gerbangnya. Maka dengan taktik tersebut, jebolah pertahanan Cina tersebut dan musuh-musuh tersebut menyerbu dengan leluasa. Suap mana? Nah, Cina membangun tembok, lupa tidak membangun mentalnya penduduknya. Akhirnya ketika diserang dengan uang itu tebal. Ini bahayanya suap. Nah, dalam Quran itu juga ada cerita kiai yang disuap. Nah, kiai ini enggak temper-temper, kiai ini adalah dungone mandi, ngerti kitabnya Allah, ya, inteleknya tinggi. Kalau boleh saya katakan sekarang ini berarti dia kiai, ulama yang profesor doktor. Karena inteleknya tinggi. Nah, dengan intelek ini dia akan mengatur bagaimana untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ya. Disebutkan dalam Quran begini. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah mereka berita orang yang kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami fansalakha minha, lalu dia berlepas diri daripada ayat-ayat itu. Nah, itu ceritanya tadi itu. Ceritanya dia tuh ahli kitab, tungone mandi ngerti kitab, tapi tidak dipakai kitab itu karena terpengaruh oleh suap. Nah, ketika ini tadi berdakwah ketemu musuh-musuhnya orang beriman, dia ngomong dia kepingin didoakan karena dungone mandi untuk kehancuran Musa dan pengikutnya. Pertama gak gelem, ya, mau lama-lama kayak aneh di desa sampai bojone gelem wae Pak, kira-kira ngono ya. Gelem ae Pak, akhirnya berisin, akhirnya diterima. Tapi oleh Allah, mandi ini dongo tadi tidak dicabut, dijarno ae, tetap mandi. Umpama dongo Musa hancur mesti hancur. Akhirnya dia mau berdoa untuk menghancurkan Musa itu, naik ke pegunungan dengan mengendarai unta. Lah untane gak gelem munggah, koyo ane ngerti. Dikewepui baru munggah maneh. Maru leren maneh, dikewepuk maneh, munggah maneh. Akhirnya sampai ke puncak. Lalu ndonga untuk kehancuran Musa dan tentaranya. Dengan tahu apa yang terjadi? Ternyata Bal'am tadi oleh ndonga ilate kuali. Ndonga ono elek dadi api. Ya, itu kekuasaan Allah. Tidak dicabut itu. Mandi ini dongo tadi tidak dicabut oleh Allah. Nah, karena itulah maka ilate melet sak dodo. Bal'am tadi itu. Itu ceritakan dalam sebuah hadis seperti itu. Lah ini ceritanya wong sing ulama sing disuwap. Ulama dongdeng kaya ngono amblas apa maneh awak dhewe gitu ya. Karena sak pucuk irengi. Sangat mungkin menerima suap ini, sangat mungkin. Wong kiai kaya ngene bisa kena. Itu contoh wong sing apik dadi elek. Ana sing elek dadi apik. Sapa? Umar bin Khattab.
Cari contoh-contoh banyak. Nggih api-api dadi elek gitu. Fatba'u syaitanu moko dheweke diikuti oleh setan fakana minal ghawin moko dheweke dadi wong sing sesat. Walau syi'na lamuno ingsun ngersakno larofa'nahu ingsun angkat derajate biha dengan ayat-ayat tadi walakinnahu tetapi dia ahwada ilal ard condong kepada dunia tadi karena mau menerima suap. Wattaba'a hawahu dan dia mengikuti hawa nafsunya. Fa masaluhu perumpamaannya orang yang seperti itu tadi kamasalil kalbi seperti anjing. Allah yang mengatakan seperti anjing bukan saya. Saya ini menirukan mau contoh. Ini ki apal. Misalnya tak ketak watawane apal. Fa masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faksusil qasasa la'alahum yatafakkarun ya. Jika kamu halau anjing itu dia akan menjulurkan lidahnya dan jika kamu biarkan anjing itu juga akan menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami faksusil qasasa maka ceritakanlah kisah itu ya la'allahum yatafakkarun agar mereka mau berpikir. Nah ini contoh-contoh akhlak-akhlak yang buruk. Pokoknya apa yang diceritakan gini. Kita nggak pernah berpikir ada semua itu. Makanya siapa memahami Quran mesti pintar karena isinya bermacam-macam. Okay. Jadi dari penjelasan di atas itu mengingatkan kepada kita bahwa orang yang baik-baik bisa terjerumus ke dalam kehinaan di sisi Allah Ta'ala hanya gara-gara terpedaya oleh dunia. Demikian juga orang yang bisa berubah menjadi baik di akhir hayatnya contohnya adalah Umar bin Khattab. Oleh karena itu hendaknya uraian tadi dapat dijadikan renungan agar kita bisa memilah dan memilih apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Dan juga kita jadikan pelajaran dalam rangka memperoleh kehidupan yang husnul khotimah. Tiada lagi kecuali kita mengamalkan surat Ali Imran ayat 31 tadi itu. Kalau kita kepingin dicintai oleh Allah dan kepingin diampuni oleh Allah, disuruh mengikuti Nabi. Nah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana akhlak kita ejawantahkan ke dalam sekolahan bisa. Ya. Jadi terkait dengan apa yang kami sampaikan itu tadi adalah mari kita di dalam memperjuangkan poso ini yang endingnya adalah takwa. Jangan lupa, jangan diremehkan masalah niat. Dengan niat yang tidak benar, dengan niat yang tidak lillah akan berakibat fatal. Contohnya tadi, Kotsman tadi. Dia sudah berjuang seperti itu, akhirnya masuk neraka gara-gara apa? Niatnya sudah tidak benar. Dan perbuatannya menyalahi aturan Islam, bunuh diri. Naudzubillah. Ya. Demikian juga masalah akhlak. Mari kita perjuangkan sekuat mungkin karena akhlak itu apa sih? Akhlak itu kan budi pekerti gitu kalau zaman sekarang ini. Tapi akhlaknya Rasulullah itu apa? Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Jadi siapa melakukan Quran, melaksanakan Quran, berarti dia sudah berakhlak Qurani. Nah, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Ya. Orang yang menerima Quran itu ya gak semua orang bisa, gak semua orang rela. Ya. Contoh aja sekarang ya, orang-orang Islam sendiri kalau ditawari Islam itu begini, ngurusi pemerintahan, ngurusi hukum-hukum pidana, dia tidak akan mau. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak bisa menerima Quran secara keseluruhan. Nah kalau sudah seperti itu maka Allah beri tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Wada'u syuhada'akum, dan ajaklah kroni-kronimu min dunilai, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau memang kamu orang benar. Ternyata nggak bisa. Sampai sekarang tidak ada orang bisa membuat satu surat saja, tidak ada yang bisa. Sebabnya Quran itu memang mukjizat. Nah, mukjizat itu macam-macam. Dari sisi bahasa, tidak ada yang menandingi. Quran itu hebat loh bahasanya. Anda panjangan tidak pernah merhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad. Jadi sajaknya api-api. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sajaknya A semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Sajaknya A terus. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, matani mim. Alhamdulillahirabbil alamin, matani nun. Malik yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, matani mim. Dan seterusnya mim nun. Berarti sajaknya api-api. Indah. Kita kurang memperhatikan. Lah dulu waktu Quran ini turun, bahasa Arab itu luar biasa hebatnya. Quran turun menandingi itu semua. Tidak ada yang bisa menandingi Quran. Maka kalau tidak ada yang bisa membuat, kata Allah, fa ilam taf'alu walan taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya, maka sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Itu tantangan Allah. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuatnya. Maka dengan menjadikan Quran sebagai jalan hidup itu merupakan tanda bahwa kita bertakwa. Karena dalam Quran disebutkan dzalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuknya bagi orang-orang takwa. Oke? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah mantapnya keimanan kita, sehingga dengan keimanan ini diharapkan kita dalam beribadah itu semangat. Dan kita juga harus mengetahui bahwa puasa yang diturunkan oleh Allah ini kebaikan untuk kita, karena kita diarahkan untuk takwa. Kalau sudah menjadi takwa, Allah berikan janji akan dimasukkan ke dalam surga. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.